Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ki Electronic Service. Saya baru menyadari ada beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan tertahan ya bos ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih ya sudah mau klik video dari saya. Dan tak lupa saya minta maaf karena keterbatasan saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ya semampu saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sedikit mendapatkan gambaran dari persoalan elektronik yang sahabat hadapi. Oke, langsung saja kita bahas, kita cek pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, cara mengecek komponen bocor tanpa dilepas ya. Saya masih bingung jika ditanya gimana jika komponen bocor. Yang ada itu kalau transistor dia short, dioda pun sama short. Mungkin kalau untuk kapasitor berkurang kapasitas, atau kalau resistor putus atau nilai melar. Dan bimbingan yang saya dapatkan pun seperti itu. Tolong jauh-jauhkan pikiran komponen bocor, karena itu bisa memperlama pekerjaan kamu. Mungkin yang dimaksud komponen bocor adalah ketika kita mengukur transistor basis kolektor emitter normal, dan ketika kita balik kolektor ke basis nunjuk walaupun cuma sedikit. Dan menurut saya itu bukan bocor, tetap saja itu adalah short, hubung singkat. Atau dioda nih, dioda kita ukur satu arah nunjuk, dan ketika kita balik nunjuk sedikit. Sedangkan dalam dataset tidak harus seperti itu. Dan itu menurut saya bukan bocor bos, itu adalah short. Jadi kesimpulannya, kebelakangkan dulu masalah komponen bocor ya bos ya. Yang kedua, mengukur komponen tanpa dilepas, kita fokuskan saja dulu ke komponen aktif, komponen penguat daya yang tinggi ya. Fokuskan dulu komponen tersebut short atau tidak. Dan kesimpulan terakhir, mungkin yang dimaksud bocor adalah short sedikit atau sedikit short. Dan transistor jika mengalami hal tersebut atau dioda sekalipun, itu adalah kerusakan lanjutan dan harus ditangani secara lanjutan atau bisa menggunakan ciri-ciri. Oke, mudah-mudahan terjawab ya untuk masalah komponen bocor. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Power saya ketika melalui input power itu suaranya besar, dan setelah melalui tune control suaranya jadi kecil. Lalu bagaimana cara melacaknya? Untuk menjawab pertanyaan ini ya, karena bahannya lagi tidak ada ini, saya cuma mensimulasikan pada rangkaian yang ada. Di sini sudah ada tune control buluk ya bos ya. Sayangnya sahabat kita tersebut tidak merincikan ya tune controlnya jenis apa, punya speaker aktif apa. Makanya di sini hanya saya ilustrasikan secara umum saja. Tune control yang mengalami suara kecil itu ada beberapa penyebab ya. Yang pertama, IC penguat mic, IC buat penguat subwoofer short itu bisa menyebabkan suara kecil ya bos ya. Jadi alangkah baiknya sampean copot aja dulu ini IC penguat mic dan IC penguat subwoofer. Karena ketika ini IC ini short, suara otomatis akan di-groundkan oleh IC tersebut. Logika saya seperti itu. Makanya amannya IC ini dicopot dulu aja, IC op-amp-nya. Walaupun IC ini dicopot, tidak ngaruh ke tune control, karena penguat tune control itu terletak pada TR kecil ini, TRC 945 biasanya. Sampean kalau nggak percaya kalau ini ngaruh atau tidak IC subwoofer sama mic ini berpengaruh, untuk output IC subwoofer ini kan melalui resistor nih, biasanya resistor 100 kilo ya. Sampean langsungkan saja, pasti suara tune control hilang. Yang ada hanya suara subwoofer. Begitupun mic. Ketika output mic, resistornya ini kita ganti dengan jumper, biasanya suara dari tune control itu kecil, kalah, jadi tumburan suaranya. Bisa dibuktikan sendiri ya. Oke, IC sudah kita copot ya.
Biasanya sih kalau masih tetap kecil, biasanya ada nilai resistor yang melar atau elko kapasitor yang juga sudah tidak beres. Lalu bagaimana cara ngeceknya? Oke, untuk pengecekan resistor dan elko tune control memang sedikit rumit ya. Lebih rumit dari powernya itu sendiri. Jadi kita telusur dari output tune control ya. Biasanya melalui resistornya ini. Kita telusurnya gini bos. Ngecek sinyalnya ya. Gunakan solder dalam keadaan tercolok. Mengapa harus pakai solder? Solder ini memiliki distorsi yang lumayan tinggi. Ketika dia melalui rangkaian elektronik, biasanya distorsinya terserap ke sana. Beda kalau kita hanya meraba-raba menggunakan tangannya, distorsinya masih sedikit rendah. Oke, lanjut. Kita cek mulai dari power, terus menggunakan solder saja ya gini ya. Dan nanti kecilnya itu di mana? Titik kecilnya itu. Misalnya nih, dari ujung yang ke sini, ke jalur output ke powernya besar, setelah melalui resistor ini teramat kecil, nah itu bisa dicurigai resistor ini. Dan begitu seterusnya ke komponen bawahnya ya. Dengan catatan kita harus bisa membedakan dua jalur. Di sini itu pasti ada jalur sinyal dan jalur B+. Untuk jalur sinyal, biasanya resistornya besar-besar nilainya. Untuk jalur B+, biasanya nilainya kecil, di bawah 100 ohm. Lalu bagaimana dengan elko? Untuk jalur tegangan, biasanya dia elko-nya lebih besar nilainya. Dan untuk sinyal, lebih kecil nilainya. Dan untuk kapasitor, udah pasti semua jalur sinyal. Dan berhentinya di mana, kita bisa cek. Oke, mudah-mudahan terjawab ya untuk masalah tune control. Menginjak ke pertanyaan berikutnya, masih di video saya yang mengenai cara mengukur komponen tanpa dilepas ya bos ya. Untuk elko gimana katanya tanpa dilepas. Mengukur komponen tanpa dilepas tidak melulu harus dalam kondisi off, dalam kondisi tidak teraliri arus. Kalau untuk elko, kita bisa melihatnya dengan ciri-ciri. Misalnya elko B+ ya. Elko B+ berkurang kapasitas, otomatis tegangannya juga berkurang. Sebetulnya bisa untuk sampean yang mempunyai tester analog, syaratnya harus mempunyai tester analog yang masih normal ya, masih berfungsi. Artinya dari kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K masih berfungsi dengan normal. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Semakin tinggi nilai kapasitor, nilai elko, semakin kecil faktor pengali yang kita gunakan. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai kapasitor, semakin tinggi nilai pengali. Jadi bagaimana cara mengukurnya ya? Untuk elko, misalnya kita mengukur elko B+ umumnya adalah dari mulai 220 sampai di atas 1000 ya. Dia harus nunjuk lalu mengalami pengosongan. Dan ketika masih dalam PCB, ada beberapa yang tidak bisa kosongnya sampai full, itu jangan langsung dianggap elko tersebut rusak. Bisa jadi yang terbaca oleh tester kita adalah nilai dari keseluruhan beban dari yang kita ukur, beban elko tersebut. Nah, semakin kecil nilai kapasitor, berarti faktor pengalinya kita naikkan. Sama harus ada pengosongan di elko tersebut. Itu hanya untuk mengenali ciri-ciri kerusakan awal ya bos ya. Jika memang dia diukur masih normal, tapi ternyata kapasitansinya berkurang, itu tetap bisa terdeteksi dengan nilai hasil tegangan yang dia hasilkan. Seharusnya dia berkurang atau cacat, bisa jadi elko tersebut sudah tidak beres. Oke, mudah-mudahan jelas ya, bisa menjadi sebuah gambaran. Saya hanya menyampaikan pengalaman yang sering saya terapkan dalam bidang perbaikan elektronik. Jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, like. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.